Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Adam Tele untuk isi story di server Inggris. Kali ini yaitu di Pulau Dressrosa ya. Kita mengandalkan Kinemon dan Boa Hancock. Oke, kali ini adalah bos Giant. Usahakan untuk tipnya di sini untuk speed yang paling utama atau yang paling kencang speednya, usahakan pakai area ya untuk bunuh kroconya agar hitter kita mudah langsung damage-nya ke Giant. Terus di sini sebenarnya kalau kroconya mati, Giant nambah attack ya, jadi tambah sakit. Kalau bisa yang darah terendah itu dot-nya gede karena Giant tertuju pada hero yang HP-nya rendah. Jadi intinya untuk yang speed tertinggi itu usahakan pakai damage area ya, agar kroco daripada Giant ini bisa mati duluan, sehingga damage ke Giant-nya bisa maksimal. Syukur-syukur kalau Giant-nya sudah langsung ada di depan ya, jadi kita langsung bisa pukul si bos Giant. Di server ori juga sudah banyak ya yang damage-nya ngeri ya. Kalau memang mau gak repot ya, Kinemon ini udah paling ngeri nih. Ini top PvE ya, sebelum Yongshiro nanti. Tapi Kinemon sudah sangat bisa karena dia punya stack api dan damage-nya juga akan bertambah ketika dia ngasih stack api. Mudah ya lawan Giant ya. Berikutnya adalah lawan Don Chinjau ya. Tapi mudah sih, kalian bisa barbar sih sebenarnya. Di sini saya pakai untuk tanknya pakai Hero.G ya. Jadi kayak Boa, sehingga kadang debuff musuh itu kayak stun apa itu nggak masuk. Kalau bisa bawa support Smoti ya. Jadi meskipun ke stun juga bakalan bisa masih, maksudnya ngilain stunnya ya. Ini saya pakai New Lucy, itu sebenarnya levelnya masih belum 100 ya, cuma saya pakai aja buat buffnya, karena kalau dia crit dia nambah damage juga untuk tim. Ini untuk Don Chinjau sebenarnya dia ngasih debuff stun ya, tapi karena kita punya Smoti dan Hero.G, karena damage-nya nggak masuk juga ke bawah, sehingga debuff-nya nggak masuk. Kinemon terlihat damage Kinemon sangat sakit ya. Mantap. Berikutnya lawan Treble dan Sugar ya. Banyak yang saya skip ya, kalau lawan yang agak mudah itu saya skip ya. Ini kuncinya untuk lawan Treble dan Sugar. Ini saya kasih ini juga. Ini kalau bisa kalian juga bawa Smoti ya, karena kalau sampai yang bawa ini enggak .G, dia bakal ke stun juga. Dan bisa hilang ya, maaf, bukan ke stun tapi bisa hilang. Jadi si Sugar bisa jadiin bawa ini boneka, tapi kalau dia
Dotke, maka debuffnya nggak masuk. Bunuh Treble dulu, tapi pada waktu Treble itu mengeluarkan temeng, jangan sampai di hit karena dia bakal regen HP-nya. Jadi di sini juga jangan asal barbar ya. Boleh kalian bawa Katakuri karena Sugar kayaknya bisa di stun deh kalau ini, kalau masuk, dan bonekanya juga ke stun. Kalau ada debuff seperti itu jangan di hit ya. Yang debuff dari Treble cukup dulu karena dia akan nge-heal tuh. Nggak usah di hit ya kalau lagi ada debuff air liur. Itu apa itu ya, kayak air liur tuh. Pikmo masih kepake ya, tapi sebenarnya damage memang kurang, cuma dia bantu agar hitter itu bukan lebih sih, jadi hitternya juga gak mudah mati karena buff Big Mom dan debuff ke most enemies-nya juga lumayan ya, ngurangin hit dan lain sebagainya, ngurangin damage, ngurangin critical damage. Fokus ke treble dulu untuk ininya. Kalau bisa untuk kita lurusin untuk hitternya itu fokusin treble ya, biar dia cepat meninggal. Cuma tipnya ketika treble ngasih debuff air liur itu jangan di hit ya, karena dia akan nge-heal. Usahakan untuk di depan pakai hero .g ya, atau kalau memang nggak hero .g kalian bawa smoothie. Nggak bisa juga sih, meskipun bawa smoothie juga bakal hilang, tapi kalian bisa bawa Katakuri, dia kan juga hero .g dan dia bisa stun juga. Tuh, bawa saya dihilangin jadi boneka. Mudah sih karena sekarang banyak hero berdemek ya, apalagi ada Mihawk, TS tuh, story mudah banget harusnya. Marco ini juga kalau kalian mau fokus di hitter, dia nggak usah di mod awik, bukan awik kan ya, mod zoannya ya, jadi dia gak usah sampai berubah pas ulti. Jadinya dia tiap turn bisa ulti ya, karena ultinya sakit. Jadi di offin aja dulu mod zoannya di bawah. Kalau di statnya itu di bawah, ulti di offin ya. Nah, bawa .g jadi dia nggak jadi boneka. Sih bener nih. Oke, cukup untuk lawan si Sugar sama Treble ya. Berikutnya adalah lawan Cavendish. Untuk lawan Cavendish saya di sini pakai barbar ya. Kalian boleh bawa hero stun ya. Jadi pas dia ngeluarin aura kalian boleh langsung stun. Tapi kalau saya di sini barbar sehingga dia bisa ngeregen berapa kali, tidak masalah.
boleh Anda pakai seperti itu, atau boleh langsung kalian stun. Damage-nya lumayan ya si Cavendish ya. Satu kali serangan rasa sudah sekarat itu, karena saya juga gak pakai BM. Selanjutnya lawan bos Diamante yang ya bawa di Big Mom sih. Di sini saya barbar ya, karena damage-nya sakit juga. Kalau bisa ya bawa juga, sebenarnya bisa jadi sih bawa Mihawk juga gak masalah, yang penting damage-nya. Dia bisa langsung ngebunuh satu hero sebenarnya, tapi kalau ada Big Mom lumayan sih untuk damage-nya bisa diatasi ya. Jadi kalau bisa kalian untuk di Dressrosa ini kan banyak musuhnya yang nggak saya tampilkan di sini, juga banyak yang lawan DB5 dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada ya triknya sih, gampang sih. Kalian bisa main lawan 3 kali sebenarnya sudah bisa ngerti. Sebenarnya fungsi boa di sini kan bisa ngurangin SJ tim juga, jadi bisa spam skill ya, dan damage-nya juga lumayan kan. Fujitora juga bagus sebenarnya sih, kalian bisa spam skill juga, cuma dia kan area semua ininya, damage-nya area semua, sehingga saya pilih bahwa untuk jadi tank sekaligus buff ya. Marco bagus ya, jadi seandainya tadi nggak ke Marco mungkin sudah meninggal semua ya, karena Marco bisa hidup kembali sampai 3 kali ya, lumayan kan, karena damage-nya juga sakit si Marco. Kalau bisa hiternya dipakein equipment ranger ya, karena dia bisa ngembalin SJ pas crit. Kayak Kinemon boleh, Kuzan boleh, Marco boleh. Selanjutnya lawan bos Fujitora yang ada shellnya ya. Ini lumayan susah. Cuma di sini saya pakai tip ini ya, pakai Fujitora di depan agar nggak spam skill Fujitora, karena skillnya kan sakit, dan saya juga harus pakai hitter semua di sini biar bisa ngilangin shellnya. Shellnya jangan sampai hilang ya. Kalau hilang dia memang nggak bisa, yang Fujitora ini nggak bisa kebagian throne, dan dia bakal nambah sel ulang gitu loh. Cuma saya ini di sini coba barbar aja sih. Jadi intinya itu kita ambil timing kalau kita bisa bunuh dalam satu ronde. Kalau nggak bisa boleh di ronde berikutnya, tapi hero kita harus siap untuk ngancurin shieldnya. Nah contohnya ini ya, ini kan saya gagal, jadi dalam satu ronde itu saya bisa ngabisin shieldnya, sehingga Fujitora langsung regen shell lagi. Nah, baru ini ketiga kalinya, ronde ketiga ini saya coba untuk dalam ronde itu saya nggak ngabisin shellnya. Di sini peran Fujitora
di tim saya dan buah hancok itu berpengaruh juga ya, karena saya bisa spam skill di situ karena SD-nya dikurangin. Nah, ini kan selnya tinggal masih ada ya, sehingga saya ancang-ancang untuk ronde berikutnya saya bisa ngasih damage Fujitora totalitas ya. Atau nih Marco ngabisin selnya. Kira-kira bisa kebunuh nggak satu ronde ini si Fujitora? Kinemon, please mati ke Fujitora. Wow, mantap guys. Oke, selanjutnya itu lawan Senior Pink ya. Untuk Senior Pink ini damage yang masuk hanya hitter yang speednya tinggi ya. Jadi hitter awal yang nyerang dia saja yang masuk. Di sini saya ngandalin si Marco ya. Jadi kalian ini aja, karena dia Senior Pink ini kalau nggak salah nanti akan ngeregen HP setelah dia mati, dan damage semuanya itu bakal ketampung. Cuma jangan asal nyerang, karena yang kena debuff Senior Pink itu dia bisa ngeregen HP juga dari serangannya, dan ketahanannya juga akan bertambah ketika dia diserang oleh musuh yang kena debuff. Tapi untuk sebelum dia meninggal, kalian pakai hitter yang speed awalnya itu lebih yang sakit ya. Kalau ada Mihawk ya Mihawk, kalau bisa susah ya. Saya sebenarnya mau ngandelin Kinemon, tapi dia nggak punya speed kenceng ya. Meskipun speednya dikencengin tetap aja kalah sama Marco, karena dia pasifnya nggak ada yang nambah speed ya. Ada, cuma nggak seberapa. Jadi mungkin kalian bisa pakai Kuzan atau Marco atau Boa, atau ini nih si kucing tuh New Lucy, itu bagus sih damage-nya. Nah, ini sudah hampir habis ya. Nah, saat ini dia triknya kena, tapi jangan asal ini ya teman-teman, jangan asal serang ya, karena ketahannya juga akan bertambah ya. Intinya kalau yang seperti itu ada lingkaran merah, kalian jangan nyerang dulu ya. Damage memang masuk, tapi dia nambah pertahanan. Jadi untuk lawan Senior Pink kalian jangan pakai auto ya, karena kalau sudah ada debuff merahnya seperti itu jangan sampai ngetek ya. Sebenarnya nggak mudah juga sih untuk lawan Senior Pink ini. Jadi ini kan pos terakhir di server Inggris ya, kedua. Jadi setelah Senior Pink ini kalian akan menghadapi Pika yang notabene dia .G ya, dan damage juga masuknya sedikit, sehingga kalian harus perlu hero yang pakai akurasi tinggi. Jadi itu untuk lawan Senior Pink tipnya. Selanjutnya yaitu lawan Fujitora ya. Oh iya, maaf, berarti setelah Senior Pink tadi Fujitora.
Tapi ini Fujitora terakhir ya, cuma maksudnya sebelum ada update ya, ini Fujitora terakhir. Dan tipnya sebenarnya dia punya sel yang sangat tebal juga sebenarnya. Jadi tipnya kalau damage kita sudah dalam satu ronde sudah bisa menghabisi sel Fujitora, maka itu tandanya sebenarnya kita sudah berhasil. Kayak gitu ya. Jadi biarkan sel itu jangan lepas di ronde pertama. Jadi pas di ronde kedua itu langsung penghabisan ya. Kalau bisa di ronde kedua Fujitora sudah meninggal, karena kalau Fujitoranya masih hidup dia bakal ngeluarin sel lagi dan mulai dari awal lagi. Di sini saya pakai peran yang penting itu ada di Boa sama Fujitora yang sebagai tumbal. Jadi karena setiap kita nge-skill bos Fujitora menambahkan SJ dari masing-masing skill kita. Tapi karena adanya buah hancur yang bisa ngurangin SJ skill dan Fujitora juga di line up saya, maka stabil sih. Itu kan 6 itu sudah dikurangin, Marco masih 6 kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak bawa itu kesusahan di skillnya, karena tadi saya nggak bisa bunuh dia di ronde kedua, maka saya mengulang lagi. Dia akan menambahkan sel lagi gitu. Ya mungkin cukup itu sih triknya. Jadi kalau bisa jangan pakai tank yang di depan, karena skill Fujitora itu sangat sakit ya. Jadi dia bisa spam skill. Kalau bisa di depan itu pakai hero yang lemah, yang sekiranya Fujitora nggak bisa spam skill ya. Nah ini lumayan tuh, damage-nya sakit banget tuh. Hero saya tinggal 2. Ini harus mati Fujitora, karena kalau nggak mati saya harus mengulang lagi. Oke, good. Buah hankook. Oke, menang deh. Ini last boss ya, sebelum ada update ini last boss. Dan ini lumayan susah ya, lebih susah sebenarnya dari Fujitora yang tadi. Kalau Fujitora yang tadi yang penting kamu punya damage, tapi kalau ini nggak cukup di damage karena dia dot-nya tinggi dan HP-nya sangat tebal, lebih tebal daripada yang tadi, dan dia bisa revive lagi ya si Pika. Dan intinya di sini kalian kalau memang akurasinya rendah, kalau kekurangan hero yang akurasinya tinggi atau support hero yang akurasinya tinggi, yang nambah akurasi ya, semisal buah hankook terus katakuri itu dijadiin support atau dijadiin line up juga nggak masalah sih si katakuri. Kalian harus menambah pot akurasi ya teman-teman, biar akurasinya tinggi. Jangan lupa untuk Marco di offin ya, mod awakennya ya, bukan mod awaken sih, mod zonanya di offin. Jadi kalau bisa jangan sampai yang di depan itu kena ke hitter kita.
Contoh mungkin seperti Kuzan, karena dia sekali pukul mungkin sudah mokat ya. Jadi kalau bisa yang di depan itu adalah tank Big Mom atau siapa ya. Support tetap pakai Smoti, karena si Pika akan nyetun apabila dia sudah jadi batu kayak gini nih, damage-nya akan nyetun dia. Dan kalau damage kita dihindari dalam satu skill, si Pika bakal ngerestore HP ya. Jadi makanya paling penting itu di sini adalah akurasi ya. Hero hitter yang bagus akurasinya itu kalian bisa bawa si New Lucia. Selain dia punya buff ningkatin attack ketika crit, skill dia nggak bisa di dodge atau di block ya. Jadi menurut saya itu bagus. Saya ada Lucy gak dipakai karena masih level rendah ya. Jadi takutnya dia sudah modal duluan. Saya coba pakai yang ini, pakai hero adanya dulu. Sebenarnya kalau bagus ya Mihawk itu bagus, akurasinya bagus ya. Saya nggak bawa Kinemon ya di sini karena akurasinya sangat jelek, nggak cocok banget ya. Karena kalau dia menghindar dari skill Kinemon, si Pika bakal ngerestore HP, malah tambah susah. Meskipun damage gede sih Kinemon, tapi dia bisa ngerestore HP gitu ya kalau dihindari. Dan Kuzan sebenarnya kurang bagus ya untuk di sini, karena pas dia berubah jadi batu, damage elemen nggak masuk ke Pika. Bahwa bagus karena tim kita bisa spam skill kan ya. Dan bawahnya sendiri akurasinya juga lumayan ya. Intinya yang di depan itu harus tank. Kalau nggak tank yang di depan pasti mati. Ini saya pakai pot hit ya, teman-teman saya pakai ke Marco dan Boa dan Kuzan ya. Jadi saya sendiri juga kekurangan hitter sebenarnya, bukan hitter ya, jadi yang akurasinya tinggi ya. Saya pakai pot akurasi di sini teman-teman, pakai formasi akurasi juga yang nambah akurasi dan crit damage, dan pakai support nambah akurasi juga ya, kayak Katakuri. Ini sudah hampir kalah teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya, habis ini tamat ya untuk saat ini karena belum ada update lagi. Oke, goodbye, semoga bermanfaat.